Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kali ini video saya masih tentang media pembelajaran, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Ucap apa? Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 ini di bab 2 itu membahas tentang membiasakan sikap saja'ah. Ya, namun sebelum kita belajar tentang membiasakan sikap saja'ah, kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat 1. Meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2. Menunjukkan sikap syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 3. Memahami dalil-dalil tentang syaja'ah. 4. Menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. 5. Menganalisis makna syaja'ah. 6. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat syaja'ah. 7. Menyimpulkan hikmah dan manfaat sifat syaja'ah. Syaja'ah secara bahasa ialah benar atau gagah, sedangkan secara istilah ialah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandasan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Perwujudan sifat syaja'ah bisa bermacam-macam, tidak harus dalam medan pertempuran atau medan laga. Nah, sebagaimana Hasan al-Banna menyebutkan bahwa syaja'ah bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut. 1. As-sarohah fil haq, artinya terus terang dalam kebenaran atau tidak pelin-pelan. Yang kedua, kitmasur sir, artinya menyembunyikan rahasia, tidak membukanya, apalagi menyebarluaskannya. 3. Al-i'tiraf bil khata, atau mengakui kesalahan. Jadi tidak lempar batu sembunyi tangan, menutupi kesalahan, apalagi mengemasnya dengan kemasan-kemasan kebenaran. Nah, yang keempat ada al-insaf min an-nafs, artinya objektif terhadap diri sendiri. Hati boleh panas, telinga boleh marah. Akan tetapi, akal pikiran tetap jernih dan memilih cara mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk yang tepat. Kita lanjut. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian ada 7. 1. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seseorang yakin bahwa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, perlu kita pahami bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, namun hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Seseorang muslim tidak akan ragu meninggalkan dunia asalkan ia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oke? Kemudian yang ketiga, tidak takut mati apabila ajal sudah datang. Tidak ada yang dapat mencegah atau lari. Nah, kematian adalah sebuah kepastian dan setiap orang pasti akan mati ya. Kemudian yang keempat, tidak ragu-ragu. Nah, apabila seorang ragu dengan kebenaran yang ia lakukan, tentu ia akan menghadapi resiko. Yang kelima, tidak menomorsatukan materi. Karena materi diperlukan dalam perjuangan, tetapi bukan segala-galanya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatunya. Yang keenam, ada tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang berjuang untuk kebenaran tidak pernah takut. Karena setelah berusaha dengan keras, maka ia akan bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ialah sikap berani lahir melalui pendidikan yang diterapkan di rumah, di sekolah, masjid, maupun lingkungan. Sebagai contoh, anak yang dididik dan diasuh oleh orang tua pemberani juga akan tumbuh dan berkembang menjadi pemberani. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian. Kita lanjut. Landasan keberanian dalam mewujudkan kejujuran. Ya, landasan keberanian dalam mewujudkan kejujuran ini ada 3. Yang pertama, iman yang kokoh. Ya. Dalam kisah hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke Madinah sampai di Gua Sur, keadaan mencekam dirasakan Abu Bakar. Ya Rasulullah, sekiranya salah satu dari mereka melihat betisnya, maka mereka pasti akan melihat kita. Rasulullah SAW menenangkannya dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira kita di sini cuma berdua? Tidak, Abu Bakar. Kita di sini bertiga. Janganlah takut dan getar. Allah ada bersama kita. Nah, sikap keberanian ditunjukkan Rasulullah SAW di saat tidak ada lagi pertolongan apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengejawatahan keimanan yang begitu kuat. Sekiranya iman lemah mungkin akan mendatangkan kepanikan. Nah, yang kedua, ada bersabar terhadap ketaatan. Sikap sabar bukan berarti menerima segala bentuk penindasan apalagi berkaitan dengan pelecehan nilai agama ya. Tetapi sabar justru melahirkan sikap keberanian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berjuang dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap keberanian di sini tidak hanya mewujudkan dalam bentuk keberingasan, gagah perkasa, tapi bisa dalam bentuk kelembutan dan memaafkan demi kemaslahatan yang lebih besar. Layaknya suri tauladan yang sangat menyentuh oleh Rasulullah SAW ketika dakwahnya tidak diterima di Taif yang sampai pada bentuk kekerasan. Namun keberanian Rasulullah SAW untuk memaafkan walaupun sungguh berat waktu itu ujiannya, karena pandangan jauh ke depan membuat azab yang bisa jadi ditempatkan pada penduduk Taif tidak jadi diturunkan. Buah dari kesabaran tersebut terwujud dengan Islamnya penduduk Taif di kemudian hari. Jadi kita harus selalu bersabar ya dalam ketaatan. Kemudian yang terakhir ada mewariskan hal yang terbaik. Sedikit banyaknya karakter yang kita miliki sekarang ini adalah buah dari pendidikan orang-orang terdahulu. Jika pendidikan itu baik, akan menghasilkan generasi yang baik. Begitu juga ke depannya. Nah, kita adalah bagian dari orang yang akan mewarisi generasi masa depan. Karena perjuangan dakwah adalah perjuangan sampai akhir zaman.
bukan satu generasi saja, sehingga menyiapkan generasi baru yang kuat adalah keharusan bagi keberlangsungan dakwah. Nah, selain itu, generasi yang kuat dan mandiri akan lebih berpeluang melahirkan karakter pemberani. Perumpamaan orang-orang yang hidup di bawah belas kasihan orang lain atau orang yang meminta-minta. Bisa jadi akan berkurang keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran terutama kepada pihak di mana-mana ia meminta-minta atau mendapat belas kasihan. Nah, itu adalah landasan keberanian dalam mewujudkan kejujuran, ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada bentuk-bentuk sajaah. Bentuk sajaah ini ada 5. Yang pertama, berani menegakkan kebenaran atau jujur, ya. Mengatakan yang benar dengan terus terang memang sesuatu yang pahit bila dilihat dari sisi dampak yang akan muncul. Bener nggak nih? Nah, namun bila dilihat dari sisi manfaat dan keimanan, ia menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya, katakan yang benar meskipun itu pahit, dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim adalah salah satu bentuk jihad bil lisan. Jelas saja dibutuhkan keberanian menanggung segala risiko bila kita senantiasa berterus terang dalam kebenaran. Jadi kita harus berani ya untuk menegakkan kebenaran. Dan yang kedua, kemampuan menjaga rahasia. Nah, kemampuan menjaga rahasia itu adalah berani bertanggung jawab dan amanah. Karena menyimpan rahasia bukanlah hal yang mudah. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting. Apabila untuk menjaga kehormatan seseorang atau bahkan sampai untuk menjaga keberlangsungan dakwah. Tidak semua orang tentunya bisa memiliki karakter ini. Bahkan dari para sahabat pun hanya segelintir orang yang mendapat kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimpan rahasia. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah mengendalikan nafsu. Nafsu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Nafsu itu banyak ya. Jangan berpikir negatifnya aja. Nah, nafsu tidak dapat dihilangkan, tapi dapat kita kendalikan. Karena telah Ibu sampaikan tadi, nafsu itu adalah yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Ingat, tetapi kita bisa mengendalikannya. Oke? Mari kita mengendalikan nafsu bersama-sama. Nah, yang keempat itu ada mengakui kesalahan. Nah, mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah. Semua manusia berpotensi berbuat kesalahan. Namun, rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh besar. Senantiasa terbuka sebelum ajal menjemput. Nah, kita yang terakhir yaitu bersikap objektif pada diri sendiri. Mengukur diri, memahami bahwa diri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan untuk memperbaiki semaksimal mungkin dan kelebihan untuk dioptimalkan sebaik mungkin. Jangan terlalu berlebihan memandang diri yang mungkin bisa berakhir pada keangkuhan dan kesombongan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat masyhur, memberikan contoh saat berpidato di hadapan rakyatnya. Berisinya seperti ini. Aku bukanlah orang yang paling baik dari kalian. Aku hanyalah manusia seperti kalian, akan tetapi aku mendapatkan amanah yang amat besar, melebihi kalian. Karena itu, bantulah diriku dalam menunaikan amanah ini. Tuh, keren kan? Nah, jadi kita harus bersikap objektif ya pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari sajaah. Sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Mungkin banyak kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Namun sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.